Puji Tuhan, selamat pagi saudara semua, selamat berjumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar kita akan mendengar renungan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan mendengar sebuah lagu pujian untuk Tuhan. Puji Tuhan, rencana Tuhan indah bagi setiap kehidupan kita semua. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh dibangunkan dalam kebaikan Tuhan. Tubuh yang kuat dan sehat, dan kami boleh menikmati kasih setia dan rahmat Tuhan yang selalu baru. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapan-Mu menyertai setiap pribadi kami, sehingga kami boleh mendengar, percaya, melakukan, mengerti dan hidup di dalamnya. Sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan. Kiranya Yesus semakin bertambah, kami semakin berkurang. Kami sambut firman-Mu, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya diberikan tema Tuhan punya misi untukmu. Dan Tuhan punya panggilan untuk kita. Bukalah telinga, bersemangatlah menyambut pelayanan Tuhan bagi kita.
Ayat utama terdapat dalam Yeremia 1 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Apa itu nabi? Nabi adalah orang yang menyampaikan kebenaran Tuhan kepada orang lain. Dan nabi memiliki kemampuan untuk melihat ke masa depan. Dan perkataan ini dan jabatan ini diberikan kepada seorang yang bernama Yeremia dalam Perjanjian Lama. Dan siapa Yeremia ini? Yeremia adalah anak dari seorang yang bernama Hilkia. Hilkia ini memiliki pekerjaan sebagai seorang imam, salah satu imam di Anatot. Jadi otomatis jabatan imam itu akan turun kepada Yeremia sebagai salah satu imam yang dari sekian banyak imam. Dan tugas imam adalah seorang pengajar. Jadi Yeremia ini memiliki dua jabatan sebagai imam dan sebagai nabi. Yeremia melayani dalam masa pemerintahan seorang raja yang bernama Yosia. Yosia ini adalah raja yang berbalik kepada Tuhan. Tercatat dalam Alkitab, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budinya. Belum pernah ada raja seperti itu, dan tidak pernah ada lagi raja seperti itu yang tercatat di Alkitab mengasihi Tuhan. Dan Yosia ini menjadi raja dalam usia yang muda, 8 tahun. Dan pada usia pemerintahan ke-12 tahun, dia melakukan reformasi yang luar biasa di Yerusalem. Bagaimana penyembahan berhala itu dilarang, mezbah-mezbah dihancurkan, kemudian bait-bait Baal dihancurkan, penyembahan berhala dihancurkan, dan semua orang diminta untuk berbalik menyembah kepada Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-13, zaman reformasi daripada Yosia ini, Yeremia muncul dan mendukung pelayanan daripada Yosia. Jadi ada seorang imam nabi dan seorang raja yang mengasihi Tuhan. Dan ayat ini datang kepada Yeremia. Kenapa ayat ini datang? Karena Yeremia memiliki keraguan dalam kehidupannya. Dia merasa dia orang yang najis bibir. Dia merasa dia orang yang tidak mampu melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan kembali menegaskan panggilan Tuhan kepada Yeremia itu bukan sekedar asal tunjuk. Tetapi panggilan ini telah dirancang Tuhan. Saudara dapat baca dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima betul. Saya bacakan kepada saudara semua. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan meneguhkan panggilan pada Yeremia bahwa panggilan pilihan ini bukan sekedar begitu saja, tetapi Allah telah merancangkannya. Allah telah membentuknya jauh sebelum Yeremia ada hadir di dunia. Bahkan sejak dalam kandungan pun Tuhan telah mempersiapkan Nabi Yeremia. Saudara, pelayanan Yeremia cukup menarik. Kenapa? Karena 40 tahun kemudian bangsa Israel akan masuk ke dalam penawanan Babel, di mana kerajaan Israel dihancurkan dan banyak orang menjadi mati, menjadi tawanan dan terbuang ke Babel. Dan Yeremia kehadirannya untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka menghadapi masa depan yang demikian kalau mereka tidak berbalik. Dan bersamaan dengan itu, Allah mempersiapkan seorang raja yang lain yang bernama Yosia, di mana kedua abdi Allah ini, satu raja, satu imam dan nabi, bekerja bersama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau berkat bagi Yosia, dia tidak mengalami penawanan ke Babel, tidak mengalami kehancuran kerajaan Israel, tetapi ketika dia meninggal dalam keadaan baik, walaupun dalam peperangan, tetapi dikumpulkan bersama-sama dengan nenek moyang. Kembali saya mengingatkan pada saudara semua makna daripada renungan singkat pada pagi hari ini. Bahwa Yeremia, baik Yosia dan Yeremia, khususnya Yeremia, Tuhan telah persiapkan mereka. Tuhan membentuk mereka. Dan dalam pelayanan mereka pun Tuhan tidak biarkan Yeremia berjalan sendiri. Dalam ayat yang ke-8 yang menjadi tema kita, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kelepasan yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya yang melayani dia. Dan panggilan ini pada saat ini ditujukan bukan hanya untuk Yeremia dan Yosia, tetapi di akhir zaman Tuhan menginginkan gerejanya menjadi saluran
perkataan Tuhan menjadikan berkat. Ketika kita diselamatkan, Tuhan gak mau keselamatan untuk kita sendiri. Tetapi Allah mau supaya keselamatan itu dibagikan sehingga kemuliaan Tuhan dapat dilihat oleh semua orang. Dan siapa lagi yang menjadi rekan partnernya Tuhan selain kita gereja Tuhan. Itu sebabnya saudara, panggilan ini ditujukan bagi kita semua yang berada di akhir zaman. Tuhan Yesus sebentar lagi datang. Dan kita harus mengatakan kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan, ada kematian yang kekal, ada neraka di mana mereka akan masuk di dalam. Tetapi kita bawa berita tentang firman yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan kepada yang percaya kepadanya, kepada Yesus, akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita bekerja bersama-sama membangun kerajaan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami gerejamu boleh mendapatkan panggilan Tuhan bahwa ada pelayanan yang menanti di hadapan kami. Dan ini adalah pekerjaan besar dan berat. Mungkin di antara kami ada yang merasa kami kurang fasih berbicara. Atau kami tidak berani untuk menyampaikan. Tetapi Tuhan, Engkau yang memampukan kami. Engkau yang menolong kami. Kami akan melihat pertolongan Tuhan, perlindungan dan kelepasan yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan menghadapi segala tantangan. Dan kami akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Baik dalam pekerjaan kami, baik dalam rumah tangga kami, baik dalam usaha kami. Kami rindu Yesus hadir di dalamnya dan Yesus dipermuliakan. Kiranya apa yang kami lakukan sepanjang hari ini dalam kehendak Tuhan, boleh Tuhan buat berhasil. Mereka yang sakit pun mendapatkan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan di dalamnya. Yang berbeban berat pun Tuhan hiburkan dan berikan kelepasan. Kami punya Allah yang hidup, yang selalu menyertai kehidupan kami. Biarlah hidup kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami siap menyambut hari ini. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.